kembali kepada tema yang saya sampaikan. Kalau kita sesederhana mungkin tidak mengurangi makna sesuai dengan sastra, dan di zaman COVID-19 seperti ini, kenapa kita tidak memilih yang sederhana? Nanti kalau Bali ini sudah maju, pariwisata bagus, dolar sudah berlimpah lagi, silahkan. Anda mau pakai badai tumpang solas, sebagai tumpang selingkuh, silahkan. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti ini, mari kita sadar bersama bahwa sastra dalam satu lokal jenius kita dalam agama Hindu ada tatanan sastra yang ngaben sederhana. Apalagi kalau di zaman tahun 1963 pernah saya baca itu, sehingga Bali paceklik terjadinya meletus Gunung Agung, ya, cari makan susah. Di sana ada ngaben yang sangat sederhana lagi. Semua dilaksanakan di kuburan, hanya dengan ajuman putih kuning. Itu sastra. Nah, oleh karena itu inilah saya mohon kepada tokoh-tokoh agama semua dengan sangat hormat, mari kita berikan penjelasan kepada masyarakat umat kita. Bagaimana umat itu biar tahu apa makna, fungsi, apa filosofi dari apa yang dilakukan. Sehingga nanti mereka yang memilih bagaimana sederhananya, tingkat apa. Kemarin lagi ada yang punya protes, saya punya banyak uang gini-gini, saya minta begini. Kalau tatanan upacara ritual ngaben kinembulan, ngaben masal, itu masuk ke tatanan ranah Balai Banjar, semestinya umat sedharma yang berbahagia harus sudah menyatukan. Ingat, semua yang masuk ke ranah Balai Banjar tidak ada wangsa lagi. Sehingga bahasa dari dulu yang kita warisi apa? Ide dane krama sareng sami. Inilah krama. Sehingga begitu masuk ke tatanan Balai Banjar, takaran, ukuran yang digunakan bukan orang yang paling besar, orang yang kaya. Carilah ukuran orang yang paling kecil, kemampuan ekonomi yang paling bawah, itu sebagai ukurannya. Sehingga kalau umat sedharma mempergunakan ukuran orang yang paling besar, yang mampu, yang kecil mati, tak bisa dia mengikuti. Namun manakala kalau sudah masuk ke tatanan pekerjaan Balai Banjar, masuk ke tatanan kinembulan atau upacara ngaben di Banjar, itu menggunakan ukuran yang kecil, kemampuan yang kecil digunakan. Dan kemampuan yang besar tidak ada kok fungsinya. Di mana? Anda mampu memberikan kunil kepada yang kecil. Kalau yang kecil mengeluarkan uang misalnya wajibnya, iuran wajib misalnya 3 juta gitu misalnya. Mungkin saudara yang mampu bisa memberikan 5 juta atau bahkan 10 juta. Nah, itu semestinya pemikiran yang positif. Untuk pekerjaan kinembulan yang dilaksanakan fitriannya di Banjar. Namun manakala saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, begitu juga pemirsa Bali TV yang budiman, akan menyelenggarakan upacara ngaben dengan individual, dengan sendiri di rumah sendiri, ya monggo. Mau bagaimana, mau seberapa, silakan, tidak ada takarannya. Tetapi begitu masuk ke ranah Balai Banjar, kinembulan, ngaben masal, ini harus kita melihat ranah yang paling kecil. Sehingga betul-betul bisa terlaksana bagaimana sesederhana mungkin, tidak mengurangi makna sesuai dengan sastra. Nah, kalau sastra sudah sesuai, makna tidak berkurang, apa masalahnya? Apakah orang ngaben nanti leluhurnya itu akan masuk surga berdasarkan persyaratan Banten? Tadi sudah saya sebutkan. Kesuksesan upacara ngaben itu tidak banyaknya orang pejabat datang. Tidak karena banyaknya dibuatkan Banten, tidak. Tetap karma yang akan dibawa. Bagaimana? Subah-subah karma itu akan mempengaruhi diantara sunyate. Antara pantaraning mercepada dan sunyate kesunyian. Ini. Ya. Kalau misalnya bisa dikatakan kita di Hindu itu upacara dengan dibuatkan Banten yang banyak, dengan dibuatkan sarana yang lengkap akan mampu mendapatkan surga, berarti hanya orang-orang yang mampu aja yang masuk surga. Orang yang tidak mampu tidak akan bisa mendapatkan surga, moksa. Kan seperti itu. Maka sering disebutkan dalam Dharma Pemaculan, seorang petani yang tekun melaksanakan kegiatan petaninya, kewajibannya sebagai petani, selalu menjalankan tugas dan kewajiban, di saat dia mati dia akan mendapatkan surga juga. Kenapa? Dengan jalan karma marga. Dia berkarma. Ya.
Begitu juga bakti marga dengan sujud bakti. Kalau ilmuwan dengan jenana marga, dengan ilmu pengetahuan. Makanya semua pengabdian orang itu ada. Orang ilmuwan akademis ya dengan ilmunya dia. Membagi ilmu dengan baik sudah tentunya dia akan mendapatkan karma yang baik. Tapi dalam tanda kutip bukan berarti tidak mempergunakan yagnya dan upacara, tetap upacara kama bisa berjalan. Nah itu salah satu bagaimana landasan-landasan sama dengan pelaksanaan upacara Atiwatiwo dengan 3 kerangka dasar agama Hindu: tatwa, susila, upacara. Bagaimana melaksanakan upacara dengan tatwa? Seperti tadi sebutkan, yang sesederhana mungkin tapi sesuai dengan sastra. Tatwanya ada. Ya. Susila, bagaimana dengan sociality masyarakat? Kegotong royongannya bagaimana? Terus peran sertanya masyarakat juga. Karena kalau kita upacara ngaben di Banjar ya, atau ngaben masal Kinembulan, itu bukan hanya orang yang punya kematian saja. Masyarakat pun, ya kemarin saya lihat di beberapa tempat ya, termasuk di daerah saya, itu melaksanakan ngaben masal ya, masyarakat yang tidak ikut dalam ngaben atau tidak mempunyai sawo yang diaben ikut berpartisipasi. Ya, masing-masing kakak itu mungkin berpartisipasi dengan soroana soroh, dengan bayuan dua, dan masyarakat juga tidak berat. Sebab apa? Berikutnya mereka akan punya juga pekerjaan begitu. Sehingga ini sangat bagus sekali. Ya, mampu melibatkan masyarakat, apalagi melibatkan guru wisese. Ya, ini akan memberikan suatu tatanan meringankan kehidupan masyarakat. Ya, dengan konsep sesederhana itu. 2, ingat dengan makna. Sesungguhnya kembali saya sampaikan, banyak masyarakat kita yang tidak tahu apa makna damar kurung, apa prosesinya bagaimana. Ini perlu. Oleh karena itu lembaga parisade, begitu juga MDA, tokoh-tokoh masyarakat, ya, begitu juga para sulinggih. Ini kami mohon dengan hormat, berikanlah ya, penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Di saat apa yang dilakukan, apa maknanya, filosofinya apa. Sehingga kita di Hindu itu menghindari biar tidak terjadi konversi agama. Banyak orang menyebutkan, wah agama itu sulit, agama itu susah. Dan saya melihat di beberapa daerah ya. Sehingga ini yang belum. Saya mohon termasuk juga cendekiawan memberikan suatu penjelasan-penjelasan tentang bagaimana ya, upacara yang sederhana mungkin. Ya, apalagi ada dalam lontar pelutuk pengabenan Sawo Wedana Kinembulan, yaitu di lontar 13-14B. Nah ini ada sastranya. Sehingga mari kita introspeksi diri, mari kita lakukan yang terbaik, jaga tanah Bali ini. Sehingga kalau kita berbicara adat dan budaya, bagaimanapun adat dan budaya Bali itu bisa berjalan, tetapi kalau tanah Bali sudah mulai hilang, di mana kita hidup lagi? Orang bilang Majapahit begitu luar biasa kokohnya, begitu kuatnya runtuh. Oleh karena itu saya berharap dan saya memohon jangan sampai Bali ini yang ikut seperti Majapahit. Mari kita konsep suatu upacara yang sederhana. Begitu juga benturan-benturan, saya mohon juga para sulinggih, para pandita, bagaimana memberikan arahan, ya. Walaupun sekarang mulai zaman masyarakat kita konsumtif, apapun serba beli, ya. Karena kemarin ada sedikit atau gesekan-gesekan ya. Di antaranya mungkin masyarakat ingin yang sangat sederhana mungkin, tapi di sisi lain ada yang menginginkan besar. Kenapa? Karena melihat materialis, mungkin ada kepentingan. Apakah seperti menjual banten, apakah menjual jasa dan sebagainya. Ini akan ada benturan-benturan. Kenapa kok ini yang kecil? Kenapa kan digunakan sedikit? Dan bagi masyarakat yang seperti saya bilang tadi tidak tahu pemahaman tentang itu, tidak bisa mencerna apa itu damar kurung, apa itu tukon, apa itu pisang jati, simbol apa, sehingga akan terprovokasi. Oleh karena itu sekali lagi, bagaimanapun juga dalam satu kehidupan modern ini,
bisa dikatakan postmodern, melebihi dari zaman modern. Sehingga saya berharap tatanannya biar benar. Ya. Bagi pemunya jasa-jasa kepentingan ini memberikan pilihan kepada masyarakat dan penjelasan. Ini ada tatanan upacara Niste Madya Utamo. Upacara seperti ini, matbaatnya seperti ini, filosofinya ini, dampaknya seperti ini. Yang manakah saudara pilih itu? Jangan ada ini yang dilaksanakan. Ya. Apalagi di zaman sekarang saya melihat perbandingan kemarin di Singaraja itu ngaben hanya 2,5 juta selesai. Saya langsung di daerah Tiste kalau nggak salah. Terus di sini juga di daerah Pejeng hanya 4 juta kembali 500, 3,5 juta ngaben langsung nyekah selesai. Ada yang saya dengar 20 juta selesai. Yang menjadi pertanyaan, bedakah tempatnya Atman dengan biaya yang 2,5 juta, dengan biaya yang 4 juta, dengan biaya yang 20 juta, bedakah tempat surganya? Ini pertanyaannya. Sehingga yang saya tahu, mungkin dari jenjang ngaben ada. Swarganing maring purwo, ya, Ameru, kober putih, ya, wahanan siro, lingyan itu betari swaro. Kalau di selatan swarganya kober merah, kalau di barat swarganya kober kuning, kobernya, merunya kuning. Kalau di utara merunya hitam, kobernya hitam. Apakah ini mungkin sesuai dengan Kesatria, Brahmana, Waisya, Sudra? Kalau Brahmana surganya di mana, kalau Kesatria surganya di mana, kalau Waisya sudranya di mana, kalau Sudra di mana. Itu berdasarkan catur warna, bukan catur kasta. Sehingga ada komitmen. Kembali apa yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan profesional, tugas pokok dan kewajiban. Seorang petani punya surga, seorang pedagang punya surga, seorang pemimpin punya surga, seorang pendeta punya surga. Mungkin ini yang perlu dibedah dan mungkin saya mohon umat sedharma yang berbahagia, mari kita bersama-sama. Kita gali lagi kearifan-kearifan lokal, lontar-lontar kita gali lagi. Mari kita diskusikan bersama. Sehingga betul-betul tercapai tujuan agama ini, moksartam jagadita ya caiti dharma. Inilah tujuan kita. Sehingga apa yang diselangkan sederhana, silakan. Bagi masyarakat yang kemampuannya kecil, laksanakan yang kecil. Kemampuannya yang menengah, silakan laksanakan yang menengah. Kemampuannya yang besar, silakan laksanakan yang besar. Namun yang terpenting, ya, angawe suputro rikramani kanang jagat, itu yang paling bagus. Bagaimana nanti umat sedharma mendidik masyarakat kita, mendidik anak-anak kita, mampu mempertahankan jati diri kita, mampu mempertahankan baju kita ini, sehingga betul-betul akan langgeng dan ajak. Ingat, pariwisata yang masuk di Bali ini ya berlandaskan seni budaya yang bernapaskan agama Hindu. Berarti kalau agama Hindu sudah mulai pudar, seni budaya semakin hilang, Bali itu jadi apa? Oleh karena itu mari saya mohon tokoh semua, lembaga parisade, MDA, majelis dari desa adat, begitu juga kekuatan yang paling utama yang bisa membentengi semua ini adalah desa adat. Kalau desa adat sudah kuat, salah satu tokoh filsuf mengatakan Republika Desa. Desa adat itu desa republik katanya. Sebab apa? Pemimpinnya, presidennya adalah bendesa. Di atas presiden bendesa tidak ada. Terus undang-undang dasarnya apa? Aweg-aweg. DPR-nya apa? Sabe desa. Ya, petugas-petugas keamanan atau yang namanya di bidang hukum adalah kerta desa. Ini semuanya sudah ada tatanannya, sehingga difungsikan. Dengan kekuatan desa adat mengayomi masyarakat, melaksanakan ngaben kinembulan dengan sesederhana mungkin, sehingga mudah-mudahan penataan kehidupan masyarakat akan semakin tenang dan damai. Ini salah satunya. Kembali saya garis bawahi, upacara yang besar, Banten yang banyak, undangan-undangan yang banyak tidak menjamin bahwa dalam kehidupan itu akan mampu mendapatkan surga. Itu salah satu kunci. Dan saya yakin pemirsa Bali TV yang budiman, umat sedharma yang berbahagia semuanya sudah tahu tentang itu.
bukan banten, bukan upacara besar yang mengantarkan masuk surga, adalah karma. Tetapi kelegowoan, keikhlasan untuk melaksanakan itu yang sulit. Sehingga saya pernah dibisiki oleh desa-desa tetangga, saya mampu nggak melaksanakan yang sederhana itu? Kok pesimis? Ya, semestinya saudara optimis. Kalau dari niat saudara yang sudah ingin melakukan itu pasti mampu. Ingat, bukan besarnya, bukan megahnya akan bermanfaat dan bermakna. Seperti disebutkan tadi, bagaimana dalam kehidupan keluarga kecil yang sangat miskin, dia mempunyai satu yadnya yang sangat besar. Karena apa? Kehidupan kita masa sekarang yang disebut dengan moksah skala di kehidupan sekarang, terus moksah nih skala kehidupan yang akan datang. Makanya moksartam jagadita ya caiti dharma. Itu berarti skala nih skala. Sehingga harapannya dengan tatanan agama ini mampu mengarahkan bagaimana upacara-upacara keagamaan yang berfilsafat, yang penuh dengan tatwa, susila, upacara. Biar tidak hanya upacara yang besar. Di beberapa tempat saya pernah mengamati dengan upacara besar tapi tatwanya nggak paham masyarakat kita. Ngapain orang ngersigana? Nggak tahu. Ngapain orang ini kok ngaben ada murwadaksina dan sebagainya, dia nggak tahu. Inilah sekarang bagaimana tatanan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk juga dari tatanan yang tertinggi dari Dirjen Bimas juga memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat. Ya, apalagi kita di Bali sangat gampang, seperti Republik Desa tinggal turun di desa adat. Ya. Dari desa adat inilah mengelola apa yang akan dilaksanakan seberapa. Ingat, sudah masuk tatanan desa adat, ukuran yang dipergunakan standarisasi adalah yang terkecil, yang ekonominya paling bawah. Tidak mungkin menggunakan ekonomi yang paling tinggi. Sehingga yang kecil bisa berjalan, yang besar juga bisa berjalan. Ya baik, umat sedharma yang berbahagia, pemirsa Bali TV yang budiman, seperti itu bisa saya sampaikan dalam acara Dharma Wacana ini. Barangkali ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Orang bilang tanana swasta, wong swasta nulus. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, barangkali ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sinep dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.